Kabar lur, itu tadi adalah beberapa cuplikan film Young Lady. Yap, film yang dirilis pada tahun 2015 ini menceritakan seorang suami yang hobinya cocok tanam. Sampai akhirnya seorang wanita muda asal Jepang mendatangi mereka. Tokoh utama dalam film ini adalah John Seok yang diperankan oleh Kwak Hon Go. John Seok adalah pria yang sudah memiliki istri. Mereka tinggal di sebuah apartemen. John Seok bekerja sebagai sales mobil, sedangkan istrinya bekerja di salah satu perusahaan besar di Korea. Jadi, John Seok biasanya lebih duluan pulang. Pernikahan mereka sudah menginjak 5 tahun, jadi kemesraan mereka mulai berkurang juga. Dia membayangkan saat dia masih PDKT dengan istrinya yang bujang dulu. Dia menebak istrinya di dalam mobil yang rencananya akan dibeli istrinya. Dia memberikan bunga yang diterima dengan baik oleh istrinya itu. John Seok lantas dengan bahagianya memberitahukan pada rekan kerjanya kalau dia berhasil nembak cewek yang ia sukai. Setelah itu, dia mengajak istrinya untuk minum-minum dan berakhir teler. John Seok mencoba membantunya untuk pulang, lalu tiba-tiba dia menciumnya dan permantapan pun terjadi. Bersamaan dengan itu, mereka meresmikan hubungannya ke jenjang pernikahan. John Seok membayangkan betapa dulu dia sering bercocok tanam dengan istrinya. Namun sekarang berbeda. Istrinya sekarang jarang mau diajak untuk wik-wik setiap malam. Setiap John Seok ingin minta jatah dari istrinya, selalu ditolak dengan alasan dia kecapean habis kerja. Karena tidak mendapat jatah, dia diam-diam menuju kamar kerja saat istrinya tertidur pulas. Di sana dia membuka laptop dan menonton film panas sambil senam jari. Esoknya, seperti biasa, John Seok kembali bekerja sebagai sales mobil. Dia menemani calon pembeli dengan menjelaskan beberapa fitur yang dimiliki mobil itu. Begitu juga dengan istrinya yang sibuk mempersiapkan jadwal meeting dengan kliennya. Di sini, John Seok curhat pada temannya kalau akhir-akhir ini hubungannya dengan istrinya kurang begitu baik. Dia jarang mendapatkan jatah yang membuat komunikasi antara mereka pun jarang terjadi. Temannya itu memberikan saran kalau sesekali John Seok harus refreshing supaya tidak jenuh. Atau dia juga bisa berlagak romantis di depan istrinya. Tapi John Seok malah kesal karena dia bukan tipe orang yang berlagak romantis. Di rumah pun, John Seok yang membuatkan sarapan untuk istrinya. Sementara istrinya sibuk bacain berita di iPad-nya. Tak lama setelah itu, istrinya John Seok mendapat telepon dari seseorang yang mengatakan kalau dia adalah kerabat jauhnya yang berasal dari Jepang. Dia mengatakan kalau hari itu dia akan terbang menuju Korea dan ingin tinggal sementara bersama John Seok dan istrinya. Istrinya juga kaget kalau ternyata dirinya memiliki kerabat di Jepang. Tapi dia baru sadar kalau ayahnya dulu pernah menikah siri dengan wanita Jepang dan tinggal di sana selama beberapa tahun. Dikarenakan ibunya sudah lama meninggal. Istrinya bingung mau tidur di mana nantinya kerabatnya itu jika tinggal di sana. John Seok bilang kalau sementara dia bisa tidur di ruangan kerjanya. Sorenya, tibalah saudara istrinya John Seok. Dia turun dari taksi dan berada di depan apartemen. Dengan menggunakan kacamata hitam, ia lalu masuk ke dalam apartemen John Seok. Sementara itu, John Seok dan istrinya terlihat gugup seperti apa sosok kerabatnya itu. Tak lama suara bel pintu berbunyi dan wanita itu langsung memeluk istrinya John Seok. Mereka tampak kebingungan melihat wanita itu. Dia juga tidak bisa berbahasa Korea, jadinya dia menggunakan bahasa Inggris. Saat wanita itu membuka kacamatanya, John Seok seperti pernah melihatnya. Tapi di mana ya? Istrinya John Seok lalu memperagakan dirinya menggunakan bahasa Inggris. Dia juga bertanya nama ayah mereka. Wanita itu bernama Hitomi. Semakin penasaran, John Seok lalu mencoba mencari tahu Hitomi di internet. Dan ternyata, malam harinya Hitomi dibuatkan makanan khas Korea. Dan dia sangat menyukainya. Dia bilang kalau makanan itu sangat lezat. Sugoi. Tapi tampaknya kehadiran Hitomi membuat John Seok risih karena harus berbagi tempat tinggal dengan orang yang belum ia kenal. Meskipun Hitomi saudara jauh istrinya. John Seok bertanya padanya berapa lama dia akan berada di sana. Lalu Hitomi mengatakan kalau dia hanya 1 bulan saja. Jadi dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk jalan-jalan.
Akhirnya mereka bertiga jalan-jalan meskipun John Seok tampak tidak senang. John Seok berpikir kalau dia seperti mengasuh anak. Tapi kalau ngasuhnya seperti Hitomi, kalian pasti senang kan? Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam toko pakaian dalam. Hitomi minta saran sama John Seok pakaian dalam yang cocok buatnya. Dan kebetulan juga pemilik toko orang Jepang. Jadi dia mendapat diskon. Meskipun John Seok kurang senang menemani Hitomi, justru istrinya senang karena mereka sudah lama tidak jalan-jalan seperti itu. Malam harinya saat ingin minta jatah, lagi-lagi John Seok ditolak istrinya. Istrinya ingin tidur cepat karena besok dia harus meeting dengan klien. Karena tidak mendapat jatah, akhirnya dia mengambil iPad di laci dan lanjut nonton film Week Week. Esoknya John Seok dan istrinya pamit untuk berangkat kerja dan meminta Hitomi untuk tidak kemana-mana. Hitomi bilang kalau mereka tidak usah mengkhawatirkannya. Sore harinya John Seok pulang ke apartemen duluan. Saat di dalam dia melihat Hitomi lagi latihan yoga yang membuat John Seok jadi pengen. Hitomi yang melihat John Seok bingung, lalu John Seok bertanya pada Hitomi, apakah dia sudah makan? Hitomi bilang kalau dia belum makan. Dan akhirnya mereka pesan makanan. Hitomi dengan polosan mengatakan kalau makanan Korea enak-enak. John Seok akhirnya bisa tertawa melihat tingkah lucu Hitomi. Dia bilang akan membelikan makanan lainnya yang lebih enak. Karena terbawa suasana, John Seok mengatakan kalau dia sering melihat videonya Hitomi di internet. Dia adalah fans beratnya Hitomi. Hitomi bilang kalau jangan sampai ada yang tahu kalau dirinya adalah seorang pemain JAV. Terutama istrinya. Dia minta untuk merahasiakan ini. Akhirnya mereka memulai pemanasan, tapi tidak berlangsung lama karena istrinya pulang. Seolah-olah tidak ada yang terjadi apa-apa di sana. Semenjak kejadian itu, John Seok terus kepikiran untuk mantap-mantap dengan Hitomi. Tapi dia juga merasa bersalah karena bermain di belakang istrinya. Dia menelpon istrinya kalau dia akan pulang cepat. Tapi pas sampai di apartemen, dia melihat istrinya sudah berada di sana sambil makan bareng dengan Hitomi. Tapi dia masih punya rencana lain. Dia membelikan mereka makanan dan minuman untuk disantap bersama, dengan harapan Hitomi dan istrinya bisa teler. Jadi dia bisa bermesraan dengan Hitomi. Dia mengajarkan Hitomi dan istrinya cara minum yang benar, sampai akhirnya mereka berdua teler, terutama istrinya. Setelah istrinya teler, John Seok melancarkan aksinya. Tapi lagi-lagi baru semenit istrinya terbangun dan ingin muntah. Akhirnya John Seok kembali gagal untuk main kuda-kudaan sama Hitomi. Esoknya John Seok berpura-pura sakit demam karena kebanyakan minum semalam. Istrinya yang melihat itu menyuruhnya untuk beristirahat saja di kamar. Lalu istrinya berangkat kerja. Tak lama Hitomi masuk membawakan sarapan untuknya. Lalu John Seok menariknya untuk ke ruangan kerjanya dan permantapan pun terjadi. Saat istrinya pulang, dia langsung mengecek John Seok yang ternyata tertidur pulas. Begitu juga dengan Hitomi. Paginya saat sarapan bersama, Hitomi mulai berani nakal sama John Seok dengan menggunakan kakinya. Saat berangkat kerja, dia tidak sengaja melihat bercak darah di tangan saat dia mengusap hidungnya. Sepertinya dia punya penyakit. Malam harinya, tiba-tiba istrinya mengajak untuk wik-wik. Dengan cepat, John Seok langsung menaiki istrinya, tapi dia merasakan sakit di kemaluannya. Paginya dia mendatangi dokter karena merasakan nyeri saat bercinta. Dokter mengatakan kalau dia harus mengurangi permantapannya dulu untuk sementara. Tapi tampaknya John Seok tidak bisa melakukan itu. Akhirnya dia pulang dan menemui istrinya di taman. Di sana mereka curhat tentang hubungan mereka. Istrinya sadar kalau akhir-akhir ini dia jarang memberikan jatah pada suaminya. Dia merasa bersalah karena tidak melakukan kewajibannya. Dia sedih karena merasa tidak sempurna dan tidak secantik dulu lagi. Tapi John Seok tetap mencintainya seperti dulu. Esoknya, Hitomi minta izin untuk jalan-jalan sendiri ke kota. Dan karena kebetulan hari itu hari Minggu, John Seok dan istrinya di rumah. Mereka memanfaatkan kesempatan itu untuk mantap-mantap selagi Hitomi pergi. Malam harinya, Hitomi pulang dan langsung menuju kamar John Seok. Karena mabok, dia merayu John Seok dan akhirnya
permantapan pun terjadi di ruang tengah. Semenjak kejadian itu, hubungan Jeon Seok, istrinya dan Hitomi semakin erat. Terlihat saat mereka makan bersama. Dan hari itu tepat sebulan yang berarti Hitomi pamit untuk balik ke Jepang. Dan lagi-lagi penyakit Jeon Seok kambuh. 3 bulan sudah berlalu dan istrinya tiba-tiba mendapat kabar dari Hitomi kalau dia datang lagi ke Korea dengan membawa temannya. Jeon Seok yang mendengar itu senang dengan tatapan liciknya. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Young Lady. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan dan sampai jumpa.